Shalom, selamat malam. Kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor akan memperagakan cara penanganan rapid kit pada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perkenalkan, nama saya Pineke Mailisa Dan saya Yabrina Pamean. Kami akan memperagakan penggunaan rapid pada tindak kekerasan seksual. Amplop yang pertama, tata cara penggunaan rapid kit, yang di dalamnya berisi tata cara pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti kasus perkosaan. Selanjutnya, amplop nomor 2, info konsen dan amnesis, yang berisi surat persetujuan pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan penyidikan. Yang kedua, formulir riwayat kasus. Selanjutnya, kita mengambil amplop nomor 3, yang di dalamnya amplop 3B dan 3C. Kita mengambil amplop nomor 3A. Sebelum mengambil spesimen di pakaian korban, kita menggunakan APD. Kita meletakkan kertas di atas lantai. Persilakan korban berdiri di atas kertas dan membuka pakaian dari tubuh korban. Selanjutnya, mengambil pakaian dalam korban dan masukkan di dalam plastik. Kemudian masukkan di dalam amplop 3B. Amplop 3C untuk mengisi benda asing yang ada di sekitar tubuh korban. Amplop nomor 4 yang berisi ketumbar untuk mengambil cairan yang ada di tubuh korban. Tusuk gigi untuk mengambil spesimen yang terdapat di dalam kuku korban. Gunting kuku untuk menggunting kuku korban. Selanjutnya kita melipat kertas dan pakaian korban dan masukkan di dalam amplop nomor 3. Dan kita masukkan semua di dalam amplop 3A dan masukkan di dalam pot. Selanjutnya amplop nomor 5 terdapat kain dan sisir. Sisir digunakan untuk menyisir rambut kemaluan korban. Dan kain apabila ada terdapat. Setelah itu masukkan di dalam kotak besar. Selanjutnya amplop nomor 6 yang berisi pinset dan amplop pinset untuk mencabut rambut kemaluan korban dan dimasukkan di dalam amplop. Setelah itu masukkan di dalam plastik. Kemudian masukkan di dalam amplop dan masukkan di dalam kotak besar. Selanjutnya kita ke amplop nomor 7. Amplop nomor 7 ini terdiri dari spray 20 ml satu, kemudian Aquades 20 ml,
lidi dan juga ada amplop serta plastik perekat dan objek gelas. Selanjutnya pasien dianjurkan untuk tidur di atas tempat tidur dengan posisi dikotomi. Kemudian kita mengambil sampel dari vagina korban. Sebelum kita mengambil sampel, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan aquades. Kemudian kita mengambil sampel pertama di labia minora dengan memutar ke satu arah. Kemudian sampel kita letakkan di atas objek gelas dan kita keringkan dan diberi keterangan pada setiap objek gelas kalau ini diambil dari labia minora. Demikian juga pada kapas lidinya diberikan keterangan. Kemudian kapas dan objek gelasnya dibiarkan sampai kering, lalu dimasukkan ke dalam amplop. Setelah kering dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan di dalam plastik perekat, kemudian masukkan kembali ke dalam amplop. Dengan cara yang sama kita melakukan pada introitus vagina dengan menggunakan kapas lidi yang satunya, dan kita meletakkan juga pada objek gelas untuk kita mengambil sampel pada introitus vagina, dan kita memberikan keterangan yang sama seperti yang tadi, lalu kita meletakkan semua di dalam amplop. Lanjut ke amplop nomor 8. Amplop nomor 8 ini juga berisi kapas lidi, kemudian ada objek gelas, dan ada amplop serta kertas plastik perekat. Kita selanjutnya akan mengambil sampel pada anus korban. Kita mengambil sampel pada anus korban. Sebelum kita mengambil sampel, terlebih dahulu kita membasahi kapas lidi ini dengan aquades, dan kita menggunakan objek gelas. Pertama kita mengambil sampel dari sekitaran anus korban dengan cara memutar ke satu arah, kemudian diletakkan di atas objek gelas dan dikeringkan. Kemudian kita memberikan keterangan pada setiap objek gelas dan juga kapas lidi. Hal yang sama dengan mengambil sampel pada lubang anus korban, dan kita meletakkannya kemudian di atas objek gelas juga, dan kita memberikan keterangan. Demikian juga pada kapas lidi yang berikutnya. Sampel dikeringkan terlebih dahulu, kemudian ada dalam amplop dan juga kapas lidinya dimasukkan ke dalam plastik perekat. Kemudian kita letakkan di dalam amplop dan kita masukkan di dalam kotak. Selanjutnya ke amplop nomor 9. Amplop nomor 9 ini berisi kapas lidi juga. Kita harus menyiapkan 2 buah kapas lidi dan juga 2 buah slide. Kita akan mengambil sampel pada pipi korban. Kita harus mengambil sampel pada kedua pipi korban. Jadi pertama kita ambil pada sebelah kiri, kemudian kita meletakkannya pada objek gelas seperti yang tadi kita lakukan pada pengambilan sampel di anus. Jadi setiap pengambilan sampel kita meletakkan di atas objek gelas. Jangan lupa memberikan keterangan pada objek gelas dan juga pada kapas lidi. Sampel dikeringkan terlebih dahulu, kemudian diletakkan di dalam amplop. Lalu kita masukkan di dalam kotak. Lanjut ke amplop nomor 10. Di sini kita isinya yaitu plastik ini untuk kita mengambil sampel pada rambut korban. Sebelum kita mengambil rambut korban, terlebih dahulu kita permisi dulu kepada korban untuk mencabut rambut korban, lalu kita letakkan dalam plastik perekat ini, kemudian taruh dalam amplop, lalu kita masukkan di dalam kotak. Selanjutnya amplop nomor 11 ini berisi code untuk kita menyuruh korban kencing dan isi di dalam kotak ini.
Fungsinya untuk kita melakukan pemeriksaan apakah korban mengkonsumsi sesuatu atau mungkin meminum obat-obat terlarang, dan kemudian dilakukan perkosaan oleh tersangka. Kemudian amplop nomor 12. Amplop nomor 12 ini terdiri dari 2 botol vakum thinner dan 1 spray untuk kita mengisi sampel darah dari si korban. Sebelum kita mengambil darah dari si korban, kita minta permisi terlebih dahulu dan kita mengambil darah sebanyak 5 mili. Dan kita membagi 2, setiap vakum thinner berisi 2,5 mili darah korban. Kemudian darah ini sebelum dilakukan pemeriksaan selanjutnya bisa disimpan di dalam kulkas. Nanti pada saat pemeriksaan akan diambil dan dipergunakan. Setelah kita melakukan semua pemeriksaan, setiap sampel yang sudah kita kumpulkan kita masukkan dalam satu kotak, kemudian ditutup dengan rapi. Jangan lupa kita memberikan keterangan pada kotak nama pasien, terus nama korban, kemudian dokter yang melakukan visum, serta diterima oleh penyidik siapa begitu. Demikian peragaan pengambilan sampel rapid kit pada kekerasan seksual pada ibu dan anak. Terima Terima kasih.